Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Dian Fitriana Vitasari dan rekan saya Monica Nurlailia dari kelompok 9 Offering AA akan membahas mengenai data penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis dalam rangka menyediakan jawaban maupun pembuktian atas beberapa pertanyaan ataupun hipotesis. Sesudah hipotesis ataupun pertanyaan penelitian dirumuskan, aktivitas selanjutnya adalah mencari jawaban atau pembuktian atas hipotesis maupun pertanyaan tersebut. Jawaban hipotesis maupun pertanyaan penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Data mempunyai peran yang amat penting di dalam penelitian, karena data mempunyai fungsi sebagai alat uji pertanyaan atau hipotesis penelitian, serta kualitas data sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang sukses dikumpulkan. Kemudian, apa itu data penelitian? Pengertian pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Pengertian kedua menurut Sapari Imam Asy'ari, data merupakan fakta-fakta, keterangan, informasi yang dapat digunakan sebagai sumber atau bahan untuk menemukan kesimpulan atau membuat keputusan. Pengertian ketiga, menurut Webster New World Dictionary, data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap. Nah, dari berbagai pengertian tadi, bisa kita simpulkan bahwa data penelitian adalah kumpulan fakta yang dikumpulkan dari informan, responden, atau subjek penelitian untuk diolah dan dianalisis menjadi kesimpulan atau hasil penelitian. Data merupakan fakta-fakta yang difilter dan dianggap untuk kepentingan riset. Selanjutnya, kita akan membahas ragam atau jenis-jenis data penelitian. Ragam data penelitian yang digunakan dalam pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek bentuk. Jika ditinjau dari bentuknya, maka dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan menggunakan kalimat-kalimat, foto, rekaman suara, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, baik dinyatakan secara nominal maupun proporsional. Data kuantitatif adalah data yang secara substantif memiliki kuantitas atau bersifat kuantitatif. Dari aspek sifat, maka data dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang pengumpulannya didapatkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Contohnya, seperti jumlah pegawai administrasi di SMP Negeri 1 Malang pada tahun 2019-2020 sebanyak 25 orang. Sedangkan data eksternal merupakan data yang didapatkan dari lembaga atau organisasi lain di mana penelitian dilakukan. Contohnya, jumlah komputer di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 600 buah. Ditinjau dari aspek waktu pengumpulan, maka data dapat digolongkan menjadi data tahunan atau cross-section dan data berkala atau time series. Data tahunan atau cross-section adalah data yang dapat dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu. Data ini hanya menggambarkan keadaan pada satu waktu. Data jenis ini pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian atau survei. Contohnya, jumlah diklat guru SMP pada tahun 2019-2020 sebanyak 50 orang.
Sedangkan data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu. Data jenis ini biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu keadaan atau kegiatan dari waktu ke waktu, sehingga data ini dapat disebut juga historical data spek sumber. Data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri, langsung dari objek yang akan didata, atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari orang atau lokasi tertentu, tanpa melalui suatu perantara, seperti media cetak dan elektronik. Contoh dari data primer adalah berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Buana Mekar, jumlah siswa di sekolah tersebut yang masih mengulang sebanyak 125 orang. Selain itu, data primer juga dapat berupa siswa, ruang kelas, rehabilitasi, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, artinya sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Contoh dari data sekunder seperti berikut. Jumlah siswa per provinsi menurut jenjang pendidikan, tingkat, dan jenis kelamin. Data ini dapat diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP Kemendikbud. Selain itu, data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti laporan dari hasil penelitian, koran, majalah, atau dari seseorang. Yang kelima, ditinjau dari aspek skala. Yang pertama, ada nominal. Data nominal merupakan data yang berbentuk angka yang menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh data nominal yaitu jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Angka-angka dalam variabel nominal dipakai guna menghitung, yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan lainnya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Data nominal didapatkan dari variabel nominal. Data ordinal adalah data yang tidak memiliki nilai kuantitas, namun data tersebut dapat menunjukkan perbedaan tingkatan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara data nominal dengan data ordinal adalah kalau pada data nominal, angka adalah label atau kode, sedangkan pada data ordinal, angka adalah representasi dari suatu urutan atau order. Contoh data ordinal seperti ranking prestasi belajar. Ranking 1 nilainya 100, ranking 2 nilainya 98, dan ranking 3 nilainya 19. Yang mana jarak antara ranking 1 dan 2 berbeda dengan ranking 2 dan 3. Data ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel yang menunjukkan perbedaan kualitatif antara bagian kategori, tapi juga mengurutkan kategori berdasarkan suatu cara tertentu. Data interval merupakan data yang mempunyai perbedaan, urutan, dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Jarak pada skala interval diatur mengikuti ukuran tertentu yang mudah dipahami maknanya dalam rangka menyusun suatu interpretasi. Contohnya, data tes hasil belajar yang diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jarak antara 5 dan 6 sama dengan 6 dan 7, dan seterusnya. Namun, angka tersebut tidak mempunyai arti perbandingan, yang mana angka 4 dapat didapatkan siswa bukan berarti kepandaiannya setengah dari siswa yang mendapatkan 8. Hal ini karena angka dalam data interval tidak mempunyai sifat absolut, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Data rasio merupakan data yang mempunyai perbedaan urutan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, dan mempunyai titik mutlak atau nol absolut, sehingga bisa diperbandingkan satu dengan yang lain. Data mengenai berat badan siswa, tinggi suatu bangunan sekolah, dan luas sebidang tanah milik sekolah adalah contoh-contoh data rasio.
Contohnya, berat badan siswa A adalah 70 kg dan si B adalah 55 kg. Maka dapat dipastikan bahwa kedua siswa tersebut ditimbang berdasarkan titik awal, 0 mutlak atau 0 kg yang sama. Demikian juga pada siswa C memiliki tinggi badan 165 cm dan siswa D memiliki tinggi 160 cm. Maka dapat dipastikan bahwa kedua orang tersebut diukur dari titik awal yang sama, yaitu 0 cm. Aspek yang selanjutnya adalah aspek sebaran. Ditinjau dari aspek sebaran, data dibagi menjadi dua, yaitu data kontinus dan data kategorikal. Data kontinus adalah data yang masih tersebar, belum disusun secara berkelompok, sehingga data yang satu dengan data lainnya dapat dibedakan secara jelas menurut satuannya. Misalnya, terdapat angka-angka yang menunjukkan umur sekelompok siswa, yaitu 6, 10, 14, 18, dan 22 adalah data kontinus. Dari data-data tersebut dapat dibedakan secara akurat menurut satuannya, yaitu 4 tahun. Data kategorikal adalah data tersebar yang sudah dikelompokkan. Misalnya, usia guru dapat disusun menjadi data kategorikal. Misalnya, umur 20-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, dan 41-45 tahun. Berdasarkan data kategorikal ini, maka bila guru C diketahui berumur 30 tahun, masuk dalam kategori umur 26-30 tahun. Selanjutnya yaitu instrumen atau alat pengumpulan data. Instrumen atau alat pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, serta audiovisual. Alat atau instrumen pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Dibagi menjadi 4, yaitu terdapat partisipan utuh. Pada partisipan utuh, peneliti menyembunyikan perannya sebagai observer. Jadi peneliti melakukannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu peneliti sebagai partisipan. Pada observasi ini, peneliti menempatkan perannya sebagai observer. Jadi, ia dapat terang-terangan bicara bahwa ia adalah seorang yang sedang meneliti. Selanjutnya yaitu partisipan sebagai observer. Pada observasi ini, peran observasi sekunder diserahkan kepada partisipan. Selanjutnya yaitu ada peneliti utuh. Pada observasi kali ini terkesan mandiri, karena dari peneliti mengobservasi tujuannya tanpa ada bantuan dari partisipan. Observasi terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada kelebihan yaitu mendapat pengalaman langsung dari partisipan, dapat melakukan perekaman ketika ada informasi yang muncul, aspek-aspek yang tidak biasa ganjil atau aneh bisa dideteksi selama observasi, bermanfaat dalam menggali topik-topik yang mungkin kurang menyenangkan bagi partisipan untuk dibahas. Dan untuk kekurangannya yaitu peneliti sangat mungkin tidak dapat melaporkan hasil observasi yang bersifat private. Dan peneliti dianggap tidak memiliki keterampilan observasi yang baik. Sejumlah partisipan, misalnya siswa, seringkali hanya mendatangkan masalah selama proses penelitian. Selanjutnya yaitu wawancara. Yang pertama yaitu berhadapan-hadapan, atau peneliti melakukan wawancara dengan perorangan. Kemudian ada focus group, yaitu dengan meneliti mewawancarai partisipan dalam sebuah kelompok. Kemudian yaitu lewat internet dengan menggunakan sosial media. Contohnya agar terkesan lebih formal dapat menggunakan email. Yang terakhir yaitu telepon. Peneliti mewawancarai partisipan melalui telepon. Dalam wawancara terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada kelebihan yaitu bisa bermanfaat ketika para partisipan tidak dapat langsung diamati. Partisipan dapat memberikan informasi historis, memungkinkan peneliti mengendalikan alur pertanyaan. Kekurangannya, menyajikan informasi tidak langsung yang disaring melalui pandangan orang yang diwawancarai. Menyajikan informasi di tempat yang sudah ditentukan bukan di ranah alamiah. Keberadaan peneliti mungkin menimbulkan bias respon, tidak
semua orang berbicara dengan jelas dan tanggap. Hal itu semua dapat mempengaruhi data yang dikumpulkan oleh peneliti. Alat pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, publik. Data dapat berupa makalah atau koran yang sudah pernah beredar. Data tersebut nantinya dapat membantu menambah bahan untuk diteliti. Yang kedua yaitu pribadi. Data dapat berupa buku harian atau surat. Data seperti ini dapat dikatakan sebagai meneliti diri sendiri. Selain itu juga dapat berupa hal-hal private yang dapat didokumentasikan. Selanjutnya itu dokumentasi. Memiliki kelebihan, memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan. Dapat diakses kapan saja, sumber informasi yang tidak terlalu menonjol. Menyajikan data yang berbobot dan dapat sebagai bukti tertulis sehingga data ini dapat benar-benar menghemat waktu dan biaya. Kekurangannya, tidak semua orang memiliki kemampuan artikulasi dan perspektif yang setara. Dokumen ini bisa jadi proteksi dan tidak memberikan akses private maupun publik. Data perlu disalin atau di-scan agar dapat dimasukkan ke dalam komputer. Dokumen mungkin tidak otentik atau akurat. Alat pengumpulan data selanjutnya yaitu audiovisual. Data dapat berupa foto-foto yang dapat membantu keterlibatan tema penelitian. Lalu ada video, objek seni, rekaman suara, film, dan software komputer. Kelebihan dan kekurangan audiovisual. Yang pertama yaitu kelebihan, memberikan peluang kepada partisipan untuk langsung membagi pengalamannya. Materi audiovisual merupakan materi kreatif yang dibuat dengan penuh perhatian. Metode pengumpulan data yang tidak terlalu menonjol. Kekurangannya, beberapa materi audiovisual diproteksi dan tidak memberikan akses publik maupun privat. Materi seperti ini mungkin sangat rumit untuk ditafsirkan. Kehadiran peneliti atau misalnya fotografer sangat mungkin mengganggu dan mempengaruhi respon dari para partisipan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada observasi yaitu caranya dengan peneliti mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai partisipan, kemudian mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai observer, mengumpulkan data dengan lebih banyak berperan sebagai partisipan ketimbang observer, serta mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai outsider atau orang luar terlebih dahulu, baru kemudian mulai masuk ke dalam setting penelitian sebagai insider sebagai orang dalam. Yang kedua yaitu wawancara. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dan terbuka dengan mencatat hal-hal yang penting saja. Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka sambil merekamnya dengan audio tape, lalu mentranskripnya. Wawancara semi terstruktur sambil merekamnya dengan audio tape, lalu mentranskripnya. Melaksanakan jenis wawancara yang berbeda sekaligus melalui email dengan berhadapan-hadapan langsung atau wawancara fokus grup online atau juga wawancara telepon. Teknik pengumpulan data. Yang ketiga yaitu pada dokumentasi. Caranya dengan mendokumentasikan buku harian selama setiap hari, meminta buku harian atau diary dari partisipan selama penelitian, mengumpulkan surat pribadi dari partisipan, menganalisis dokumen publik, menganalisis autobiografi atau biografi, meminta foto partisipan atau merekam suara mereka dengan video tip. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data materi audiovisual. Caranya dengan menganalisis jejak fisik, misalnya jejak kaki di salju, merekam atau memfilmkan situasi tertentu, menganalisis foto dan rekaman video, mengumpulkan suara atau bunyi, mengumpulkan email, mengumpulkan text message dari telepon seluler, menganalisis harta kepemilikan objek virtual, mengumpulkan bunyi, aroma, rasa, atau stimulus indera lainnya. Baik, kiranya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.